pekerjaan di lapangan salah satunya adalah test pit. Test pit diperlukan untuk mengetahui susunan atau komposisi dan ketebalan pada setiap lapis tanah. Test pit dilakukan dengan membentuk area panjang 1 meter, lebar 1 meter, dan kedalaman galian 1 meter. ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja aquí atrás, nena. ¿Quién puede parar de eso que el bailante con toda tu estamina? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra. Una mano arriba, cintura sola, dale media vuelta y sacude duro. Te quita ahora, y solo empieza. Pengujian kadar air. Tes ini dimaksudkan untuk menentukan kadar air sampel tanah, yaitu perbandingan berat air yang terkandung dalam tanah dengan berat kering tanah tersebut. Alat yang diperlukan: 1. Oven yang dilengkapi dengan pengatur suhu untuk memanasi sampai 105 atau 115 derajat Celcius. 2. Cawan kedap udara dan tidak berkarat. 3. Neraca dengan ketelitian 0,01 gram untuk berat kurang dari 100 gram. Neraca dengan ketelitian 0,1 gram untuk berat kurang dari 100 sampai 1000 gram. Neraca dengan ketelitian 1 gram untuk berat lebih dari 1000 gram. 4. Desikator. Jumlah benda uji yang dibutuhkan tergantung pada ukuran butiran maksimum tanah dari contoh yang diperiksa. Dalam hal ini akan digunakan 2 contoh benda uji. Pelaksanaan pengujian. 1. Bersihkan dan keringkan cawan timbang. Kemudian timbang dan catat beratnya. 2. Masukkan contoh tanah ke cawan timbang. Kemudian bersama tutupnya ditimbang. 3. Dalam keadaan terbuka, cawan bersama tanah dimasukkan ke dalam oven selama 16-24 jam. Sertakan tutup cawan, jangan sampai tertukar dengan cawan lain. 4. Cawan tertutup dengan tanah kering ditimbang. Pengujian analisa saringan. Tes ini dimaksudkan untuk mengetahui ukuran butiran dan susunan butir atau gradasi tanah yang tertahan saringan nomor 200. Alat yang digunakan: 1. Mesin pengguncang saringan. 2. Saringan. 3. Timbangan ketelitian. Adapun prosedur percobaan untuk melakukan pengujian ini: 1. Bersihkan masing-masing saringan dan pan yang akan digunakan. Kemudian susun sesuai dengan standar yang dipakai. Letakkan susunan saringan tersebut di atas mesin pengguncang. 2. Contoh tanah dari lapangan dikeringkan atau dengan menggunakan alat pemanas lain dengan suhu tidak lebih dari 110 derajat Celcius. 3. Tumbuk gumpalan-gumpalan tanah dengan menggunakan palu karet agar butiran-butirannya lepas. 4. Timbang sampel sebanyak 500 gram. 5. Masukkan benda uji ke dalam susunan saringan, kemudian ditutup. 6. Kencangkan penjepit susunan saringan. 7. Hidupkan motor penggerak mesin pengguncang selama 15 menit. 8. Setelah dilakukan pengguncangan selama lebih kurang 15 menit, mesin pengguncang dimatikan. Biarkan selama 5 menit untuk memberikan kesempatan debu-debu agar mengendap. 9. Timbang sampel yang tertahan di masing-masing saringan. 10. Catat hasilnya. Pengujian berat jenis. Maksud percobaan adalah untuk menentukan berat jenis suatu contoh tanah dengan piknometer.
Berat jenis adalah perbandingan antara berat butir tanah dan berat air suling dengan volume yang sama pada suhu tertentu. Alat yang digunakan untuk pengujian ini: 1. Piknometer dengan kapasitas minimum 100 ml atau botol ukur dengan kapasitas minimum 50 ml. 2. Neraca dengan ketelitian 0,01 gram. 3. Desikator. 4. Oven yang dilengkapi dengan pengatur suhu untuk memanasi sampai 105 atau 115 derajat Celcius. 5. Termometer ukuran 0 sampai 50 derajat Celcius dengan ketelitian pembacaan 1 derajat Celcius. 6. Air destilasi. 7. Alat vakum atau tungku listrik. 8. Cawan porselen dengan pestle untuk menghancurkan gumpalan tanah menjadi butir-butir tanpa merusak butirnya sendiri. Contoh tanah seberat 50 gram akan digunakan untuk pemeriksaan secara duplo, 2 percobaan terpisah. Adapun pelaksanaan untuk melakukan pengujian ini: 1. Siapkan benda uji yang lolos saringan nomor 40, lalu keringkan dalam oven pada suhu 110 derajat Celcius selama 24 jam. Dinginkan dalam desikator, tumbuk bila menggumpal dengan mortar atau pestle. 2. Cuci labu ukur dengan air suling, lalu bilas dengan alkohol dan ether. Kemudian biarkan mengering dalam ruangan terbuka. 4. Timbang piknometer yang telah dikeringkan tadi dalam keadaan kosong. 5. Ambil sampel tanah sekitar 50 gram. 6. Masukkan sampel tanah tersebut ke dalam piknometer. Kemudian tambahkan air suling secukupnya sampai batas garis skala. Kemudian keluarkan gelembung udara di dalamnya dengan menggunakan pompa vakum. 7. Tambahkan air suling bila masih kurang atau hisap kelebihannya dengan menggunakan pipet. 8. Panaskan air piknometer di atas hot plate. 9. Air suling sampai tepat menyentuh garis batas piknometer. Ulangi berkali-kali sampai tidak terjadi penurunan air pada garis batas piknometer yang terjadi penyusutan volume. 10. Keluarkan piknometer dari hot plate dan diamkan sampai sampel di dalam piknometer dingin. Keringkan bagian luar piknometer, gunakan kapas dan ether lalu timbang dengan ketelitian 0,01 gram. Ukur dan catat suhu air tersebut. MR Musik Revolution. Pengujian batas cair tanah. Maksud percobaan adalah untuk menentukan batas cair tanah. Batas cair suatu tanah adalah kadar air tanah tersebut pada keadaan batas peralihan antara cair dan keadaan plastis. Tanah dalam keadaan pada batas cair apabila diperiksa dengan alat kasegeran, kedua bagian dalam mangkok yang terpisah oleh alur lebar 2 mm menutup kembali sepanjang 12,7 mm oleh 25 pukulan per detik. Alat yang digunakan untuk pengujian ini: 1. Alat batas cair kasegeran. 2. Alat pembarut. 3. Cawan porselen. 4. Pestle berkepala karet atau dibungkus dengan karet. 5. Spatel. 6. Saringan nomor 40. 7. Air destilasi dalam botol. 8. Alat-alat pemeriksaan kadar air. Contoh tanah yang perlu disediakan untuk pemeriksaan ini sebanyak lebih kurang 100 gram. Contoh tanah harus bebas atau lebih dibebaskan dari butir-butir yang lebih besar dari 0,425 mm. Untuk contoh tanah yang memang tidak mengandung butir-butir kasar lebih dari 0,425 mm, dapat langsung diperiksa batas cairnya tanpa persiapan lebih dulu. Apabila contoh tanah mengandung butir-butir kasar, mula-mula dikeringkan dalam suhu udara, secukupnya saja sampai dapat disaring. Pecahkan gumpalan-gumpalan tanah yang digerus dalam mortar dengan pestle, sehingga butir-butir tidak rusak. Kemudian, saring saringan nomor 40. Bagian yang tertahan saringan nomor 40 disingkirkan, dan bagian yang lewat saringan nomor 40 digunakan sebagai benda uji.
Catatan yang harus diperhatikan adalah alat pengujian batas cair tanah. Periksa alat kasegeran yang akan digunakan, bahwa alat dalam keadaan dan dapat bekerja. Baut-baut tidak longgar, sumbu mangkok tidak aus, sehingga mangkok goyang, dan mangkok tidak terlalu aus pada bagian alurnya. Juga periksa alat pembarut mempunyai ukuran yang benar. Prosedur pelaksanaan pengujian ini. 1. Taruhlah contoh tanah sebanyak lebih kurang 100 gram dalam mangkok porselen. Kemudian campur rata dengan air destilasi sebanyak kira-kira 15 cc sampai 20 cc. Aduk, tekan-tekan, dan tusuk-tusuk dengan spatel. Bila perlu, tambahkan air secara bertahap. Tambah sekitar 1 cc sampai 3 cc. Aduk, tekan, dan tusuk-tusuk. Tambah air lagi, dan seterusnya, sehingga diperoleh adukan yang benar-benar merata. 2. Apabila adukan tanah telah merata dan kebasahannya telah menghasilkan 30-40 dalam pukulan pada percobaan, taruhlah sebagian adukan tanah tersebut dalam mangkok kasegeran. Gunakan spatel, sebar dan tekan dengan baik sehingga tidak terperangkap udara dalam tanah. Ratakan permukaan tanah dan buat mendatar dengan ujung terdepan, tepat pada ujung terbawah mangkok. Dengan demikian, tebal tanah bagian terdalam akan terdapat 1 cm. Jika ada kelebihan, kembalikan kelebihan tersebut ke dalam mangkok porselen. Empat. Segera gerakan pemutar sehingga mangkuk terangkat dan jatuh pada alasnya dengan kecepatan 2 putaran per detik, sampai kedua bagian tanah bertemu sepanjang kira-kira 12,7 mm. Catatlah jumlah pukulan yang diperlukan tersebut. Pada percobaan pertama, jumlah pukulan yang diperlukan harus antara 30 dan 40 kali. Bila ternyata lebih dari 40 kali, berarti tanah kurang basah dan kembalikan tanah dari mangkok kasegeran ke cawan porselen. Tambahkan sedikit air dan aduklah sampai merata. 5. Cucilah mangkok kasegeran dengan air, kemudian keringkan dengan kering. Kemudian ulangi percobaan 2 sampai dengan nomor 4. Pengujian batas plastis dan indeks plastisitas. Maksud percobaan adalah untuk menentukan batas plastis suatu tanah. Batas plastis tanah adalah kadar air minimum yang dinyatakan dalam persen bagi tanah tersebut yang masih dalam keadaan plastis. Tanah ada pada keadaan plastis apabila tanah ada digiling-giling menjadi batang-batang berdiameter lebih kurang 3 mm menjadi retak-retak. Indeks plastisitas suatu tanah adalah bilangan yang merupakan selisih antara batas cair dan batas plastisnya. Alat-alat yang digunakan dalam pengujian ini: 1. Cawan porselen. 2. Pestel. 3. Spatel. 4. Pelat kaca. 5. Saringan nomor 40. 6. Batang kawat berdiameter 3 mm untuk ukuran pembanding. 7. Alat-alat pemeriksaan kadar air. Contoh tanah yang perlu disediakan untuk pemeriksaan ini adalah sebanyak lebih kurang 15-20 gram, dengan syarat tanah lebih kurang sama dengan pengujian batas cair. Adapun prosedur pelaksanaan untuk pengujian ini: 1. Taruhlah contoh tanah ke dalam cawan porselen. Campur air sedikit demi sedikit. Aduk sampai benar-benar merata. Kadar air tanah yang diberikan adalah sampai tanah bersifat cukup plastis dan dapat mudah dibentuk dan tidak terlalu melekat pada jari bila ditekan dengan jari. 2. Remas dan bentuklah menjadi bola atau bentuk L-liposida dari contoh tanah seberat sekitar 8 gram berdiameter 13 mm. Gilinglah bola uji ini di atas plat kaca yang terletak pada bidang mendatar di bawah jari tangan dengan tekanan secukupnya, sehingga akan terbentuk batang-batang yang diameternya rata
Gerakan menggiling tanah gunakan kecepatan kira-kira tiap setengah detik. Satu gerakan maju mundur. 3. Bila pada penggilingan diameter batang telah menjadi sekitar 3 mm dan ternyata batang ini masih licin, ambil dan potong-potong menjadi 6 atau 8 bagian. Kemudian remas seluruhnya antara ibu jari dan jari-jari lain dari kedua tangan sampai homogen. 4. Selanjutnya giling lagi seperti tadi. Jika digiling menjadi batang berdiameter 3 mm, ternyata batang masih licin, ulangi remas menjadi bentuk bola lagi dan giling lagi. Dan seterusnya sampai batang tanah tampak retak-retak dan tidak dapat digiling menjadi batang yang lebih kecil, meskipun belum mencapai diameter 3 mm. Pengujian kuat tekan bebas. 1. Maksud percobaan adalah untuk menentukan kuat tekan bebas tanah kohesif. Pemeriksaan kuat tekan bebas dapat dilakukan pada tanah asli atau contoh tanah buatan. 2. Kuat tekan bebas adalah besarnya tekanan aksial dalam satuan kilogram per sentimeter kuadrat yang diperlukan untuk menentukan suatu tanah sampai pecah, atau besarnya tekanan yang memberikan perpendekan sebesar 20%. Alat-alat yang diperlukan dalam pengujian ini: 1. Mesin penekan tanah. 2. Alat pengeluar contoh tanah dari tabung contoh. 3. Pengukur regangan. 4. Tabung cetak belah. 5. Timbangan dengan ketelitian 0,1 gram. 6. Stopwatch. 7. Alat bubut tanah. 8. Alat pemeriksa kadar air, pengukur diameter dan tinggi, dan sebagainya. Benda uji berupa tanah kohesif berbentuk silinder. Tinggi silinder harus antara 2-3 kali diameter. Diameter minimum benda uji adalah 3,3 cm. Prosedur pelaksanaan pengujian ini: 1. Siapkan benda uji dari contoh tanah terganggu dalam kondisi saturated surface dry. 2. Masukkan sedikit demi sedikit benda uji ke dalam tabung contoh, kemudian tumbuk sampai merata dan benar-benar padat. 3. Keluarkan contoh benda uji dari dalam tabung contoh. Keluarkan secara perlahan-lahan. 4. Kemudian timbang benda uji. 5. Catat diameter dan tinggi awal. 6. Masukkan benda uji ke dalam mesin penekan tanah. Turunkan pelat pada bagian atas sampai menyentuh bagian atas benda uji. Putar dial beban dan dial deformasi pada posisi 0. 7. Lakukan penekanan dan catat nilai beban dan nilai deformasi yang terjadi. Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Pengujian Proctor. Timbang berat silinder kosong. Benda uji dikeringkan selama 24 jam di bawah sinar matahari langsung. Setelah 24 jam, masukkan benda uji pada kantong plastik untuk ditimbang. Timbang benda uji sebanyak 8 kg, salin benda uji pada cawan besar, kemudian ditumbuk hingga sedikit halus. Beri sedikit air sekitar 50 ml di atas benda uji. Ratakan agar seluruh bagian benda uji sedikit basah. Masukkan benda uji ke dalam alat silinder. Masukkan hanya sepertiga ke dalam alat silinder. Kemudian ditumbuk hingga benda uji padat. Lakukan pengisian sampel atau benda uji kembali sekitar 1/2 bagian silinder dan lakukan sampai penuh. Lanjut untuk penumpukan sebanyak 25 kali. Jika
sudah 3 kali penumbukan, bagian atas silinder dilepas. Kemudian ratakan bagian atas silinder sambil sedikit ditekan hingga benda uji padat. Timbang benda uji dan catat pada formulir. Bersihkan bagian samping silinder. Setelah ditimbang, bagian atas benda uji masukkan ke dalam cawan yang sudah diberi tanda. Ambil secukupnya saja. Percobaan ini dilakukan sampai 4 kali dan ditambah 1 kali lagi setelah percobaan CBR. Jika sudah langkah selanjutnya ditimbang berat benda uji yang sudah dimasukkan ke dalam cawan. Catat hasil timbang pada formulir. Pengujian CBR. Timbang berat silinder kosong. Benda uji dikiringkan selama 24 jam di bawah sinar matahari langsung. Setelah 24 jam, masukkan benda uji pada kantong plastik untuk ditimbang. Timbang benda uji sebanyak 8 kg. Masukkan benda uji pada cawan besar, kemudian ditumbuk hingga halus. Beri sedikit air di atas benda uji, ratakan agar seluruh benda uji terkena dengan air. Masukkan benda uji ke dalam alat silinder, kemudian ditumbuk sebanyak 35 kali. Lakukan pengisian sampel atau benda uji seperdua bagian silinder, tumbuk lagi sampai benda uji padat. Lakukan sampai silinder penuh atau sebanyak 3 kali. Jika sudah penuh atau padat, lepaskan bagian atas silinder dan ratakan bagian permukaan silinder. Timbang benda uji dan catat pada formulir. Kemudian lakukan pengujian tekan pada mesin CBR. Pastikan semua alat terpasang dengan baik. Berikan penambahan beban di atas silinder. Atur waktu pada mesinnya dan catat pada formulir. Jika sudah, ambil bagian atas dan bagian bawah sampel, lalu masukkan ke dalam cawan. Ambil secukupnya saja dan masukkan ke dalam cawan yang sudah diberi tanda. Jika sudah ditimbang berat benda uji dan catat pada formulir. Masukkan benda uji ke dalam oven listrik selama 24 jam. Setelah 24 jam, keluarkan benda uji dari oven. Timbang benda uji dan catat pada formulir. Pengujian geser langsung. Ambil benda uji hasil berat isi, kemudian masukkan pada alat sesuai ukuran yang sudah ditentukan. Sampel ditekan hingga padat. Mulai pengujian pada alat dengan letakkan satu beban di bawahnya. Kemudian putar bagian alatnya untuk mengetahui perubahan geser. Lakukan langkah yang sama sampai 3 beban yang ditambahkan. Oke, baik. Setelah kita melakukan pengujian di laboratorium, selanjutnya adalah kita mengolah data yang kita dapatkan dari laboratorium tersebut gitu. Yang pertama data kadar air, ya tentunya dari pengujian kadar air. Nama lainnya itu moisture content. Di sini ada tabelnya. Yang pertama berat cawan dikodekan M1 dalam satuan gram. Pada sampel 1 beratnya 12,99, pada sampel 2 beratnya 12,69. Ini dapat dari mana? Didapat dari hasil penimbangan kita pada saat di laboratorium. Lalu berat cawan
dan tanah basah. Artinya di dalam cawan tersebut ada tanah basahnya. Kodenya M2. Didapat pada sampel 1 53,8, pada sampel 2 49,4. Didapat dari mana? Didapat pada hasil pengujian juga pada saat kita menimbang cawan dan tanah basah tersebut di atas timbangan digital. Lalu di sini ada berat cawan plus tanah kering. Ini kodenya M3, satuannya juga gram. Berat pada sampel 1 42,5, berat pada sampel 2 39,3. Kedua angka ini juga sama didapat pada yang tabel sebelumnya yang ini, yaitu didapat pada dari hasil pengujian gitu. Lalu selanjutnya ada tabel berat air. Nah, ini rumusnya. M2 dikurang dengan M3 di sini. Nah, hasil dari pengurangan ini adalah 11,3. Begitu juga yang ini. Hasil dari M2 dikurang dengan M3. Lalu di sini ada tabel berat tanah kering atau WS. Ini rumusnya M3 dikurang dengan M1. Di sini dia. M3 dikurang M1. Tabel sebelahnya kita periksa juga sama. M3 dikurang M1 rumusnya. Selanjutnya untuk mencari kadar air pada sampel 1. Jadi caranya itu berat air dibagi dengan berat tanah kering dikali dengan 100%. Karena kita nyatakan dalam persen di sini. Hasilnya pada sampel 1 38,29. Ini rumusnya ya. Lalu pada sampel 2 hasilnya adalah ini. Rumusnya yang mana? Rumusnya ini. Selanjutnya dari kedua sampel tersebut kita ambil rata-ratanya. Kita bagi 2. Ditambahkan antara sampel 1 dan sampel 2 38,29 ditambah 37,96. Kita bagi 2, hasilnya 38,12. Kalau saya pernah baca literasi, untuk kadar air rata-rata ini tidak boleh lebih dari 4%. 40% gitu. Dia harus kurang. Kalau 38 masih boleh. Selanjutnya itu adalah analisa saringan. Sini dia, atau shift analis gitu. Berat sampel kita ambil 500 gram. Ya, 500 gram dalam tanah kering. Lalu saringan yang kita susun sesuai standarnya yaitu adalah saringan nomor 4, nomor 8, 16, 30, 40, 50, 60, 100, 200, kemudian yang terakhir adalah 8. Nah, ini diameter saringan juga ketetapan ya, 4,75, 2,36, 1,118, 0,6 dan seterusnya sampai 0,075. Pada bagian pan ini tidak mempunyai diameter ya, alias di sini penampangnya itu asli tertutup rapat semuanya. Tidak ada bolong-bolong atau celah-celah. Nah, di sini berat tertahan. Berat tertahan ini kita dapat juga sama dari hasil pengujian. Jadi berat tertahan di saringan nomor 4 nanti kita timbang. Berapa? Dapatnya 7,8. Lalu berat tertahan saringan nomor 8 kita timbang 58,3. Dan begitu seterusnya sampai di padapan. Untuk berat kumulatif sendiri yaitu ini dia. Ini juga sama rumusnya. Jadi kalau misalnya sini dibuat 0 gitu ya, berat kumulatif dalam gram 0 gram sini gitu. Jadi berat kumulatif untuk saringan nomor 8 berapa? 58 ditambahkan berat berat tertahan di saringan nomor 8 ditambahkan dengan berat kumulatif di saringan nomor 4. Untuk ini begitu juga, berat tertahan di saringan nomor 16 ditambah dengan berat kumulatif saringan nomor 8, begitu seterusnya. Nah, jadi ini pakai rumus ya. Ini gitu. Mana ini. Terus yang ini 56,4 tambah 332,9. Hasilnya ini. Nah, itu seterusnya. Dan yang terakhir di sini jika kita tambahkan berat tertahan di dalam pan ditambah dengan berat kumulatif saringan nomor 200, itu hasilnya harus sama dengan sampel. Ya, harus sama 500 gitu. Lalu selanjutnya kita mencari berapa persen tertahannya. Ini 0% ya. Rumusnya gimana? Rumusnya ini dia. Berat kumulatif dibagikan dengan berat sampel dikalikan dengan 100. Ini juga sama. Berat kumulatif dibagi dengan sampel dikalikan 100.
Ini juga. Begitu seterusnya sampai pada bagian ini. Dan ini pada bagian terakhir hasilnya itu harus 100% dianya. Itu pada berat tertahan. Lalu pada persen lolos gimana? Nah, ini dia. Persen lolos itu langsung ya, kita buat 100 dikurang persen tertahan. 100 dikurang persen tertahan. 100 dikurang persen tertahan. 100 dikurang persen tertahan. Sampai pada yang terakhir. Ini hasilnya nanti harus 0%. Nah, selanjutnya setelah kita dapat data-data ini mulai dari diameter, berat tertahan, berat kumulatif, dan persen tertahan dan lolosnya, kita plotkan dalam grafik. Ini dia grafiknya. Data-data yang dimasukkan apa aja? Kita klik grafiknya. Sorry. Nih. Yang pertama data diameter saringan. Ini dia diameter saringan pada bagian plot X ya. Ini diameter saringan nih. Selanjutnya pada bagian plot Y-nya yang mana? Plot Y-nya itu adalah persen lolosnya. Ini mulai dari 0 sampai 100. Oke, kita lanjut ke berat jenis. Nah, berat jenis ini nama lainnya itu specific gravity. Ya, jadi kita menguji itu dengan menggunakan piknometer gitu. Yang pertama itu nomor piknometer, kita nomori dulu ya. Ada sampel 1 dan sampel 2. Berat piknometer kosong ini 59,9, pada sampel 1, pada sampel 2 58,9. Didapat dari mana? Didapat pada hasil pengujian kita di laboratorium pada saat kita menimbang di timbangan digital. Ini juga sama. Berat piknometer plus tanah kering. Kodenya M2, satuan gram, didapat dari pengujian kita di laboratorium. Ini juga berat piknometer plus tanah plus air, kodenya M3. Nah, ini beratnya juga sama ya. Itu didapat dari hasil di laboratorium gitu, penimbangan pada timbangan digital. Jadi dari M1 sampai M4 ini semua tuh dapat di lab datanya. Ini sampai ini sama temperatur. Ini kita mengukur dengan termometer. Ini dapat di lab juga. Jadi pada barisan nomor 2, 3, 4, 5, 6 ini dapatnya di lab. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita menentukan nilai A nih. A, rumusnya itu nih. Nah, rumusnya itu M2 dikurang M1, pas ya. 109,8 dikurang 59,9. Ini hasilnya. Yang sebelah juga sama. Ini kurang ini hasilnya 50. Ini 50, sekian. 9,8 ya. Usahakan pakai 2 angka belakang lah dalam perhitungan seperti ini, biar kita itu tahu gitu, nggak salah kaprah nantinya. Lanjut ke perhitungan B. B ini rumusnya M3 kurang M4. Nah, ini dia. M3 dikurang M4. Berapa? 30,60. Yang sebelah juga sama. M3 dikurang M4. Hasilnya 30,70. Selanjutnya menghitung nilai C gimana? Ini udah ada rumusnya juga. A dikurangkan dengan B. Ini dia. A dikurang dengan B. Ini hasilnya. Yang sebelah juga sama. A dikurang B. Selain melihat dalam melihat rumus, selain saya klik 2 kali, kalian juga bisa melihat di sini. Ini rumusnya. Formula bar. Ya. Ini. Selanjutnya gravitasi khusus. Kodenya G1 nih, sama dengan A dibagi C. Ini dia, A dibagikan dengan C. Hasilnya 2,59. Ini juga sama. 49,8 dibagi dengan 19,1, hasilnya 2,61. Gravitasi khusus. Nah, ini dia. Penjumlahan daripada ini dibagikan dengan 2. Khusus rata-rata ya. Artinya dari sampel 1 berapa gravitasi khususnya, dari sampel 2 berapa gravitasi khususnya, dijumlahkan dibagi 2, dapatlah gravitasi khusus rata-rata G1. Terus ini ketetapan ya, G air pada T derajat Celcius 0,996. Lalu untuk ini juga ini ada rumusnya. M24, yang mana ini M24? Yang ini ya. Dibagikan 0,9964. Dapatlah 1. Ya, 1 ya, 1 bulat hasilnya. Oke, selesai di bagian berat jenis. Lanjut ke batas cair tanah. Nah, ini dia.
ini nggak kelihatan, sorry. Oke, sini batas cair, spesifik gravity. Nah, kita ambil sebanyak 3 sampel gitu kan. Nah, jumlah pukulan ini sampel 1 15, sampel 2 25, sampel 3 35. Berat cawan kosong, berat cawan plus tanah basah, berat cawan plus tanah kering. Seterusnya ke samping, ini berat-berat ya. Ini dalam satuan gram. Ini dapat dari pengujian laboratorium semuanya. Jadi kita ini nggak bisa ngakal-ngakali gitu, ataupun nggak bisa main-main rumus. Ini ya mutlak didapat dari pengujian laboratorium. Lanjut. Nah, kita hitung berat airnya berapa. Ini dia rumusnya. W3 dikurang W2 dikurang W3. Kita lihat. Nah, pas ya. Ini K16. Ini dia K16 dikurang K17. Ini dia. Ini ya. Formula barnya dapat 2,4. Begitu juga pada sampel satunya yang bagian ini, bagian samping nih, 23,9 dikurang 20,7. Sebelahnya juga sama semua ya, jangan sampai ada yang salah jumlah ataupun salah pengurangannya gitu, karena itu akibatnya fatal nanti. Oke, lanjut. Berat tanah kering, rumusnya tuh W3 dikurang W1. Tuh, 25 dikurang 13,1. Yang sampingnya gimana? Yang sampingnya juga sama. 20,7 dikurang 11,4. Ini juga sama. Sama ya. Nah, ya sama semua. Oke, setelah itu kita hitung. Dari keseluruhan ini dia nih. Berapa sih kadar airnya? Cara ngitungnya ini tadi. Berat air dibagikan berat tanah kering dikalikan 100. Tuh. Nah, ini juga sama. Ya, sama ya. Jangan sampai ada yang tertukar rumusnya. Sama semua. Iya. Nah, setelah itu gimana? Untuk sampel 1 yang 15 pukulan, kita cari kadar air rata-ratanya. Sama ya. Jumlah ini dibagi 2. Yang 25 pukulan gimana? Sama. Jumlah ini dibagi 2. Yang 35 jumlah ini dibagikan dengan 2. Inilah dia, selesai. Oke, selanjutnya itu ini ya, batas plastis. Ya, batas plastis tuh hampir sama gitu dengan pengujian batas cair, karena itu kelanjutannya gitu kan. Ini dia data-datanya, lihat sendiri ya. Rumus-rumusnya pun yang diturunkan adalah sama gitu. Nih, sama semua. Seperti di sini tuh kadar air rata-rata ini kita buat batas plastis. Batas plastis ya. Ini dia batas plastisnya. Oke, lanjut kita ke kuat tekan bebas. Ya, kuat tekan bebas. Nah, ini properti sampel. Ini kita ukur pakai mistar ya, ataupun pakai jangka sorong lebih tepatnya. Ini kita pakai mistar. Nah, ini kita pakai rumus volume tabung. 1/4 dikali V dikalikan dengan diameter dikuadratkan dikalikan dengan tingginya, volumenya ya. Ini luasannya 1/4 dikalikan V dikalikan diameter dikuadratkan. Nah, ini berat tanah basah juga sama, kita dapat dari hasil pengujian laboratorium. Berat tanah keringnya berapa? Juga sama, kita dapat dari laboratorium. Kadar air, nah ini dia rumusnya. Caranya itu berat tanah basah dikurangkan dengan berat tanah kering, terus dibagikan dengan berat tanah kering dikalikan dengan 100%. Dapatlah ini dia 0,3586%. Ini berat volume basah. Ya, ini dia. Antara tanah basah dibagikan dengan volumenya. Tuh. Satuan gram per centimeter kubik. Nah, ini juga berat volume kering, namanya juga berat volume kering gitu ya. Berat volume. Pada satunya gram per centimeter kubik. Kubik belakang. Oke, ini 19. Berarti sini apa ya? Berat tanah basah. Dibagikan dengan 1 ditambah kadar air dibagikan dengan 100. Dibagikan dengan
Ini hasilnya 1,6018 gram per cm pangkat 3. LRC ini ketetapan 0,19 kg per div. Nah, di sini pembacaan deformasi. Nah, ini didapat dari ini ya, mesin penekan tanah. Ini kita baca berapa deformasinya. Tuh, ini 0,5 sampai ternyata itu 5,5 gitu. Ini pembacaan deformasi dapat dari laboratorium ya. Ini juga sama. Ini didapat juga dari laboratoriumnya gitu. Pada mesin penekan tanah tersebut. Nah, ini yang pakai rumus. Caranya itu tadi nih. Pembacaan deformasi dibagikan dengan apa? Ini ya, tingginya. Baru dikalikan dengan 9,5 dikalikan 100. Ini juga sama. Ya. Pokoknya turun semua rumusnya ini dia. Ini dibagikan dengan tinggi benda uji dikalikan 9,5 dikalikan 100. Itu dia. Oke ya. Ini nggak salah kan? D H gitu. Oke. DH di per H ya. Oh ya, betul sudah. Ini dia. Nah, ini pembacaan div, pembacaan beban ya div nih. Bebannya juga ya kita baca gitu, dapatnya dari laboratorium tadi saya bilang. Nah, dari pembacaan deformasi 4,5, 5, 5,5, 6 sampai 6,5 itu bebannya selalu sama ya, 14. Artinya jarumnya nggak bergerak lagi gitu. Kalau seandainya kita tahan terus, maka tanahnya itu bisa pecah, bisa terbelah. Itu. Ini gaya aksial P. Dapat dari mana? Didapat dari LRC dikalikan dengan ini pembacaan divnya, pembacaan beban. Ini juga sama gitu. Berapa gaya aksial tekan yang terjadi gitu kan. Nah, berarti di sini sampai sini bisa kita tarik kesimpulan beban aksial sebesar 2,66 kg hanya mampu ditahan oleh sampel kita gitu. Kalau seandainya pun lebih, kalau kita paksa terus ini 2,66, 2,66, maka tanah itu bisa pecah tadi gitu loh. Oke, lanjut ke koreksi luas. Nah, ini juga berumus ya, ada rumusannya. Ini dia. Luasnya dibagikan dengan 1 dikurang pembacaan beban dibagikan dengan 100 gitu. Ini juga sama seterusnya. Pokoknya rumusnya ini turun semua. Nah, gitu. Yang tetap itu di bagian ini, luas ya. Makanya kita kasih lambang dolar sini. Ini artinya tetap, dia nggak boleh turun gitu selnya. Makanya kita kasih lambang dolar. Sini C32, berarti ini ya. Sini berarti C33. Nah, ini C33 ya. Ini juga C34 gitu. Pokoknya ini kita turunkan aja, kita tarik semua ke bawah. Itu koreksi luas. Sekarang tegangan yang terjadi gitu kan. Berapa sih nilai tegangannya? Nah, ya tegangan itu sama aja gitu kan. Beban dikalikan apa? Beban dibagikan dengan luas penampang. Satuannya kilogram per cm². Ini dia. Gaya aksial dikalikan luasnya. Mana luasnya ini? Berapa? F29 ya. Oh, dibagikan luasnya ini nih. Koreksi luas maksudnya. Ini juga sama. Koreksi luas yang turun sama ini ya. Berarti sampailah di sini. Terakhir 0,12578. Artinya tegangan yang terjadi semakin besar ya. Ini dia. Kita lihat dari awal 0,0 turun 0,0 masih bisa lah, masih ringan. Mulai masuk 0,12, 0,10, 0,12, 12, 12, 128, 128, 127, 126, 125. Berarti di titik ini yang paling kritis. Jadi mulai dari sini retaknya. Di bagian ini adalah kontinunya, kelanjutannya. Maka tadi saya bilang jika kita paksakan, maka tanah tersebut akan retak gitu. Oke. Nah, ini dia grafik kuat tekan bebasnya.
apa aja data yang diplot. Kita lihat ya, apa aja data yang perlu diplotkan dalam grafik ini. Ya, select datanya ya. Kita lihat select datanya. Coba, nah berarti ini ya select datanya. Kita lihat pada bagian ini seri 1 ya. Coba kita klik edit. Nah, ini buat tekan series X, ini dia regangan aksial untuk yang data bagian X nya. Ini ya regangan aksial ya, kilogram per cm². Lalu series Y, ini dia series Y nya itu tegangan yang terjadi di sini. Series Y nya itu plot grafiknya, nanti kita masukkan, dapatlah ini gitu. Lanjut ya, Proctor standar. Oke. Ini dia standar pemadatan Proctor atau compaction test namanya. Nah, ini kita perlu tabung ya. Tabungnya tuh agak lumayan besar. Ini dia tinggi tabungnya 17, diameternya 11,5, volumenya kita hitung. Seperti biasa, seperti volume tabung. Berat penumbuk kita juga timbang. Dalam pengujian laboratorium, jenis lapisan kita ambil 3 lapis saja. Jumlah tumbukan per lapis 25 gitu ya. Jadi kita isi satu lapisan misalnya 25 tumbuk. Kita isi lapisan kedua 25 tumbuk. Isi lapisan ketiga penuh 25 tumbuk. Itu selesai gitu. Berat tanah kita ambil 8 kilo ya. Data ini didapat dari pengujian dari laboratorium ya. Nah, sampai sini masuk rumus. Nah, berat tanah padat. Ini A. Nah, ini dia. Caranya itu berat silinder dikurang dengan berat silinder plus tanah padat dikurang dengan berat silinder. Sampingnya juga sama. Nih. Silinder plus tanah padat dikurang silinder. Silinder plus tanah padat dikurang silinder. Ini juga sama, ya. Nah, untuk yang ini gimana? Nah, untuk yang ini caranya nih. Nah, caranya yaitu berat tanah padat dibagikan dengan apa nih? Y44. Oh, di sini ada sele-sele juga harus kita siapkannya. Sorry, saya lupa bilang volumenya. Proctornya. Tuh. Ini juga sama ya, volume berat basah namanya rho. Sama dengan A berat tanah padat dibagikan dengan volume. Ini dia, ini. Sama ya. Oke. Nomor cawan timbang. Nah, ini kita ambil sampel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10 sampel di sini dalam pengujian Proctor. Ini dia dapat dari pengujian yang ini. M1 sampai M3. Dapat dari pengujian di laboratorium ya, langsung kita timbang dalam timbangan digital. Lanjut berat air. Nah, ini dia. M2 dikurang M3. Ini juga sama. M2 kurang M3 berat airnya. A aksen. Sama semua ya. Seperti yang saya bilang tadi, jangan sampai ada rumus yang tertukar. Nah. Ini dia. Oke. Di sini berat tanah kering. Rumusannya B sama dengan M3 dikurang M1. Ini dia. 34 dikurang 7,5. Sama ya. Sampingnya kita lihat. Nah, sama. Di sini juga sama. Sama ya. Pokoknya samping sini tuh semuanya tuh harus sama. Jadi sudah saya cek semuanya sama. Ya sampai ada yang tertukar gitu. Lanjut kita hitung kadar air rata-ratanya. Nah, sini sama kayak tadi. Oh, sorry ya. Kadar air dulu, kadar air. Nah, caranya A dibagikan dengan B dikalikan dengan 100. Nah, sama seperti rumus mencari kadar air yang sebelum-sebelumnya. Ini rata-ratanya kita tambahkan, kita bagi 2. Tambahkan bagi 2. Tambahkan bagi 2. Tambahkan bagi 2. Tambahkan bagi 2. Berat volume kering gimana? Nah, rode nih. Caranya berat volume basah dibagi 1 tambah berat volume kadar air rata-rata dibagikan dengan 100. Juga sama. Itu ya. Lanjut ke CBR.
CBR laboratorium namanya. Oke, ini dia, kita ambil 2 sampel. Nah, sebenarnya pada pengujian yang tadi kan pengujian proktor dengan CBR itu satu kali jalan gitu. Ibaratnya pada sampai pengujian proktor keempat, pengujian proktor ketiga langsung masuk keempat, lalu itu CBR dulu. Nah, setelah itu baru kita ambil proktor kelima, gitu loh. Jadi satu jalan dianya. Untuk ini kita ambil 2 sampel. Seperti biasa, 3, 4, 5 yang ada kode M1, M2, M3 ini dapat dari pengujian laboratorium. Untuk berat air, nah 2 dikurang M3 apa ini? Berarti 16,3 dikurang 15,2. Ini juga sama rumusnya ya. Oke, berat tanah kering M3 dikurang M1. Berat tanah plus berat cawan plus tanah kering dikurangkan dengan berat cawan kosong. Ini dia. Ini semuanya sama. Oke, kadar air juga sama ya. Ini dia. Yaitu berat air dibagikan dengan berat tanah kering dikalikan dengan 100. Ini juga. Cari rata-ratanya berapa? Ternyata masih 35 ya. Nih. Jumlahan ini dibagikan dengan 2. Nah, ini dia. Ini berat-berat yang terdapat dalam pengujian juga ya. Berat mold misalnya, lalu berat tanah basah. Ini dapat dari pengujian semua. Kecuali ini masuk rumus ya. Ini sudah dituliskan rumusnya, tinggal dilihat dan dipahami sendiri. Nah, kita ini di sini yang bagian ini adalah pengujian menggunakan mesin CBR. Ini pembacaan atau waktunya. Ini penurunannya. Ini dapat kita baca ya. Di dalam mesin CBR itu sendiri. Ini dapat dari laboratorium. Ini juga dapat dari laboratorium. Ini ada rumusnya. Ini dia. Caranya itu ini tadi. Gimana yang ini koefisien beban. Bukan koefisien beban ya. Tadi apa namanya? Ini ya, LRC. Pembacaan beban. Nah, ini dia. LRC ya, ataupun LRC. Tadi 0,19, sekarang di sini 10,8. Tapi di sini LBS per div. Ya, enggak apa-apa. Ini bebannya. Bacaan dial dikalikan faktor bebannya berapa? 10,8. Sama. Bacaan dial dari ini dikalikan dengan ini. Ya. Nah, sama ya. Terusnya ke bawah juga sama. Selanjutnya dapatlah kita hitung nilai penurunannya berapa, nilai CBR rata-ratanya. Nah, ini rumusnya. Sudah ada semua di sini rumusnya. Itu dia. Ini rata-ratanya. Nah, sekarang kita ke grafik. Grafiknya ini gimana? Data-data apa saja yang diplotkan ke dalamnya? Misalnya kita ambil seri 1 ya, edit. Series X apa ini kira-kira? Seri C juga ya. Nah, untuk seri C dulu di sini beban namanya. Di sini untuk seri C-nya. Di sini penurunan. Nah, penurunan untuk seri X nih. Ini dia penurunan 0,025, 0,230. Oke, lanjut ke geser langsung. Nah, ini dapat dari pengujian ya. Ini namanya properti sampel gitu. Di sini ya luas sampelnya, volume tabung tetap sama. Ya. Di sini sama juga dengan menggunakan mesin geser langsung ya. Ini dapat kita baca juga. Di sini dapatnya dari laboratorium. Di sini. Nah, untuk yang 3 ini dapatnya dari laboratorium nih. Nah, dari laboratorium. Di sini mulai masuk rumus. Nah, ini dia. Rumusnya gimana? Rumusnya gaya geser dibagikan dengan luas penampangnya, luas sampel. Ini juga sama. Itu seterusnya ke bawah. Pembacaan gimana nih?
pembacaannya. Pembacaan dapat dari laboratorium pastinya, karena kita yang baca gitu kan. Maksudnya personil sendiri yang baca. Gaya geser. Nah, ini juga sudah ada gaya gesernya. Setelah itu tegangan geser. Nah, tegangan gesernya gimana? Ini rumusnya. Yaitu gaya gaya geser dibagikan dengan luas sampel juga. Kan tegangan gitu. Gaya bagi luas penampang. Ini juga ya. Pokoknya sama semua, tinggal tarik ke bawah. Di sini pembacaan. Masuk ke sampel ini, sampel 1, sampel 2, sampel 3 ya. Jadi kan kita buat 3 sampel gitu. Oh sorry, bukan sampel. Oh iya ya, sampel. Oh, bukan ya, bukan sampel. Ini P, beban. Beban pertama 10 kg, beban kedua 16, beban ketiga 32 gitu. Ini dapat dari laboratorium. Ini juga dapat kita baca. Di sini mulai kita hitung. Nah, ini dia. Caranya sama tadi ya. Beban dibagikan dengan luas penampang. Terusnya ke bawah. Ini dia grafik hubungannya. Hubungan antara tegangan geser dan tegangan normal. Kita lihat apa-apa saja yang diplotkan dalam grafik ini. Oh, ternyata ada 2 grafik ya. Ini seri 1 mungkin. Seri 1 kita lihat. Nah, ini dia. Gimana ini? Seri 1. Tunggu seri sih ya, kita lihat dulu ya. Geser langsung. Oh, sini dia. Geser langsungnya tuliskan sini ya. Sorry. Di sini saya tuliskan di apa? Di kertas coret-coret lah. Masih saya tulis sini, belum saya ubah. Isi juga sama. Oke, itu untuk seri 1. Kita lihat seri 2-nya. Ini dia. Untuk yang X, ini untuk yang Y-nya. Oke ya. Selesai, geser langsung. Kita main ke Atterberg. Nah, Atterberg tadi itu sebenarnya gabungan dari batas cair, ini dia, dan batas plastis. Batas cair kita buat lagi tabelnya di sini. Ini batas plastisnya juga. Setelah itu kita masuk ke ini, Schrinkage limit determination. Nah, ini dapat dari pengujian ya. W1, W2, pokoknya yang berkode-kode gini tuh apa ya? Pengujian semua gitu. Ini dulu masuk rumus. Ini pengujian, ini rumus. Rumusnya dapat lihat sendiri ya sini. Nah, ini ada grafiknya. Nah, kita lihat mana-mana saja yang diplotkan. Ya, saya juga buat kertas sele-sele di sini ya. Di sini ada regresi dan data ini gitu. Nah, itu dia untuk yang grafik ini. Oke ya, selesai untuk pengujian kita. Ada 9 pengujian plus 1 tadi ada Atterberg, yaitu gabungan dari pengujian batas cair dan batas plastis. Oke, sekian pengujian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.